Di sini aku akan menjelaskan tentang akuntansi mengenai penyelesaian siklus akuntansi. Penyelesaian siklus akuntansi. Di dalam penyelesaian siklus akuntansi itu adalah proses akuntansi yang dimulai dengan menganalisis dan membuat jurnal untuk transaksi-transaksi dan diakhiri dengan postingan jurnal penutup disebut dengan siklus akuntansi atau accounting cycle. Ilustrasi siklus akuntansi. Asumsikan bahwa Kevin Mulyadi telah menjalankan usaha konsultasi paruh waktu di rumahnya selama beberapa tahun. Pada tanggal 1 April 2015, Kevin memutuskan untuk pindah ke kantor sewaan dan menjalankan usahanya secara penuh waktu yang selanjutnya dikenal sebagai Kevin Consulting selama bulan April. Kevin Consulting melakukan transaksi-transaksi berikut ini. Yang pertama, aset-aset berikut ini diterima dari Kevin Mulyadi dengan kas 13.100.000, piutang usaha 3 juta, bahan habis pakai 1.400.000 dan peralatan kantor 12.500.000 dan tidak ada liabilitas yang diterima. Membayar sewa 3 bulan sesuai kontrak pada tanggal 1 April. Terus yang sebesar 4.800.000, terus tanggal 2 April membayar premi asuransi kerugian dan kebakaran untuk properti sebesar 1.800.000, menerima kas dari klien sebagai pembayar di muka untuk jasa yang akan disediakan dan dicatat sebagai pendapat diterima di muka sebesar 5 juta. Ini ada tanggal 5, 6, 10, 12, 14, 17, 18, 20, 24, 26, 27, 29, dan tanggal 30. Tanggal 5, memberi tambahan peralatan kantor secara kredit dari Civil Office Station sebesar 2 juta, menerima kas dari klien atas pelunasan piutang sebesar 1.800.000, membayar tunai untuk iklan koran 120.000, membayar Civil Office Station tanggal 5 April sebesar 1.200.000, mencatat jasa yang disediakan secara kredit untuk periode 1 sampai 12 April sebesar 4.200.000, membayar gaji 2 mingguan resepsionis paruh waktu sebesar 750.000, menerima kas dari klien atas honor periode 1 sampai 16 April sebesar 6.250.000, membayar tunai atas pembelian bahan habis pakai sebesar 800.000, mencatat pendapatan honor yang masih terutang untuk periode 13 sampai 20 April sebesar 2.100.000, menerima kas dari klien atas honor periode 17 sampai 24 April sebesar 3.850.000, menerima kas dari klien atas pelunasan piutang usaha sebesar 5.600.000, membayar gaji 2 mingguan resepsionis paruh waktu sebesar 750.000, membayar tagihan telepon bulan April 130.000, membayar tagihan listrik bulan April sebesar 200.000, menerima kas dari klien atas honor periode tanggal 25 sampai 30 April sebesar 3.050.000, mencatat pendapatan honor yang masih terutang untuk sisa bulan April sebesar 1.500.000, dan Kevin melakukan penarikan tunai sebesar 6 juta untuk keperluan pribadi. Langkah pertama yaitu menganalisis dan mencatat transaksi ke dalam jurnal. Transaksi dianalisis dan di jurnal dengan menggunakan langkah-langkah berikut. Yang pertama, baca dengan hati-hati penjelasan transaksi untuk menentukan apakah transaksi tersebut mempengaruhi akun set, liabilitas, ekuitas pemilik, pendapatan, beban atau price. Untuk setiap akun yang dipengaruhi oleh transaksi, tentukan apakah saldo akun tersebut naik atau turun. Yang ketiga, tentukan apakah setiap kenaikan atau penurunan tersebut harus dicatat sebagai debit atau kredit dengan mengikuti aturan debit atau kredit. Yang keempat, catatan transaksi tersebut dengan menggunakan Excel journal. Ini contoh tampilan dari jurnal tersebut, atau bisa disebut dengan jurnal umum. Ada kas, ada piutang usaha, ada bahan habis pakai, dan lain-lain. Ini antara debit ditambah lalu ketemu kredit dikurang, tapi kalau kredit ketemu kredit ditambah, tapi kalau debit ketemu kredit itu hasilnya dikurang. Debit dan debit juga ditambah. Secara total di jumlah ditambah seperti itu. Kalau sudah, lalu kita pindahkan ke langkah kedua, yaitu memindahkan transaksi jurnal ke dalam buku besar. Dalam buku besar tersebut bahwa dibedakan antara yang di mana kas, bayar di muka, atau di mana itu dibagikan beberapa. Secara periodik, transaksi-transaksi yang dicatat ke dalam jurnal dipindahkan ke akun-akun dalam buku besar. Jurnal untuk Kevin Consulting telah dipindahkan ke dalam buku besar yang ditunjukkan ditampilkan nomor 2. Ini, seperti ini. Tadi tanggal 1, 13.100.000. Ini kalau di dalam catatan buku jurnal besar, di 13.100.000 itu boleh disingkat menjadi 13.100. Setelah semua dimasukkan, kita masukkan nih, dibedakan antara akun bahan habis pakai, akun sewa di bahan muka. Setelah dibeda-bedakan, setelah diurut-urutkan sesuai dengan ketentuannya. Oke, kita masuk ke langkah ketiga, yaitu menyiapkan daftar saldo yang belum disesuaikan. Daftar saldo itu digunakan apabila buku besar tersebut belum benar atau mengecek apakah angka dari debit dan kredit itu sudah benar atau belum, atau penjumlahan dari debit sudah seimbang apa belum. Itulah gunanya daftar saldo yang disesuaikan. Daftar saldo yang belum disesuaikan disiapkan untuk menentukan apakah terdapat kesalahan dalam posting debit dan kredit ke dalam buku besar.
Daftar saldo yang belum disesuaikan bukanlah bukti keakuratan yang lengkap mengenai buku besar, tapi daftar saldo itu sebagai penentu apakah buku besar itu benar atau tidak, tapi bukan keakuratan mengenai pengecekan. Langkah 4, menyiapkan dan menganalisis data penyesuaian. Sebelum laporan keuangan dapat disiapkan, akun-akun harus dimutahiran. 4 jenis akun yang biasanya memerlukan penyesuaian, yaitu ada beban di muka, pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih akan diterima, dan akuran usaha. Sebagai tambahan, kemungkinan penyesuaian bagi Kevin Consulting itu dibagi atas 6. Asuransi yang terpakai sampai bulan April, 300.000, sisa ban habis pakai 1.350.000, penyesuaian peralatan kantor 330.000, gaji resepsionis, sewa yang terpakai selama bulan pendapatan diterima, saldo yang belum disesuaikan. Nah, dari daftar saldo yang belum disesuaikan itu, kita masukkan nih ke dalam yang belum disesuaikan sama penyesuaian, apakah sudah sama apa belum, lalu kita lihat seimbang apa tidak. Nah, langkah 6 itu adalah membuat jurnal penyesuaian dan memindahkan ke dalam buku besar. Setelah ada jurnal penyesuaian, lalu kita memindahkan dalam buku besar, contohnya seperti ini, dari beban asuransi dibayar di muka, atau beban bahan habis pakai, kita masukkan ke dalam buku besar. Lalu langkah 7, menyiapkan daftar saldo yang disesuaikan. Dimasukkan daftar saldo disesuaikan, apakah daftar debit dan kreditnya sudah sama apa belum. Langkah 8, membuat kertas kerja. Prosedur dalam menyesuaikan neraca lajur adalah masukkan saldo-saldo rekening buku besar ke dalam kolom neraca saldo pada formulir neraca lajur. Masukkan ayat-ayat jurnal penyesuaian ke dalam kolom penyesuaian, mengisi kolom-kolom neraca saldo setelah disesuaikan, memindahkan jumlah-jumlah di kolom-kolom neraca saldo setelah disesuaikan ke dalam kolom-kolom rugi dan laba atau kolom-kolom neraca, menjumlahkan kolom-kolom rugi laba dan kolom-kolom neraca, memasukkan angka-angka laba bersih atau rugi bersih sebagai penyeimbang ke dalam kedua pasang kolom di atas, dan sekali lagi menjumlahkan kolom-kolom tersebut. Ini contoh kertas kerja. Jadi kalau kalian disuruh sama dosen kalian, guru kalian, atau siapapun itu, kalau dalam membuat kertas kerja, pasti itu dibutuhkan untuk penyelesaian di antara dalam semua mata pelajaran atau mata kuliah dari akuntansi. Ini menyiapkan laporan keuangan. Di laporan keuangan itu dibagi ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, ada laporan posisi keuangan, dan isinya juga beda. Beban gaji, beban sewa, itu laba rugi. Kalau perubahan ekuitas kayak gitu-gitu itu masuk dalam perubahan ekuitas. Oke, ini laporan posisi keuangannya ada aset lancar, aset tetap, berarti sama aja kayak buku besar. Ini menyiapkan daftar saldo setelah penutupan. Jadi setelah membuat jurnal umum, neraca jalur, neraca lajur atau neraca jalur tuh, terus buku besar, terakhir adalah membuat daftar setelah penutupan. Antara debit dan kredit tuh harus sama. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.